Kalau awal brooding sudah meleset ke sananya ya agak susah. Makanya kunci utama di brooding itu. Kalau brooding berhasil, insya Allah kedepannya juga lebih enak dalam memeliharaannya. Yang paling banyak ya pengamatan dari ya terjun langsung ke kandang itu, belajar yang paling banyak ilmunya itu di situ. Saya Trianto dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi kandangnya di Wanajadi, populasi 7.000, satu lantai ini 7.000 ekor. Karena berarti ya perputaran uangnya ya lumayan cepat, karena ya sekitar 2 bulan lah, 2 bulan kita ada income seperti itu. Nah, untungnya juga lumayan, yang penting manajemennya bagus, ya insya Allah dapatlah cuan kita. Dulu 2012 itu open masih panggung, terus masuk 2013 awal itu open postal 2 lantai. Itu juga udah pakai dekomposer, sekam didaur ulang dipakai lagi itu dari 2013 saya. Dulu waktu open kan musuhnya cuaca, kalau kandang open cuaca panas, heat stress, otomatis saya kan ya juga performanya kurang seperti itu. Akhirnya mutusan ke close. Di close kelebihannya seperti itu, untuk suhunya bisa stabil, otomatis juga performa ayamnya juga lebih bagus. Misal kita panen di umur tua juga lebih bagus, seperti itu paling. Namanya ayam barang nyawa itu pasti ada ruginya, tapi kalau dikalkulasi 1 tahun di rata-rata ya masih ada sisa. Tapi kalau rugi ya pernah Mbak, kena gumpuro pernah, kena AI juga pernah. Dulu sebenarnya terjun ke ternak nggak sengaja. Jadi saya dulu kan masih kerja tapi udah ada kandang, sementara orang tua yang ngurusi kandang. Begitu saya ingin istirahat lah, kerja kan budak korporat kan nggak enak juga. Ya, akhirnya terjun wira swasta. Kita pegang sendiri kandangnya. Nah, seperti itu. Untuk belajar manajemen apa ya sambil jalan kita Mbak. Jadi kita belajar juga langsung di kandang. Kita ada literatur juga, baca-baca makalah, baca jurnal-jurnal tentang peternakan. Paling ya seperti itu. Tapi yang paling banyak ya pengamatan dari ya terjun langsung ke kandang itu, belajar yang paling banyak ilmunya itu di situ. Dari dulu saya bermitra, dari awal punya kandang itu bermitra. Kalau kelebihan bermitra dari segi faktor resiko ya kecil Mbak, karena kita kan kontrak dengan inti, ada harga kontrak, walaupun nanti di harga pasar agak turun atau rendah sekali, kita tetap harga kontrak dari mitra. Terus enaknya juga dari PPL-nya untuk mengarahkan kita lah dalam budidaya, manajemen dan lain-lain itu ya kita dibantu diarahkan sama PPL-nya seperti itu. Nah, dari situ kita belajar juga yang tadinya kita tidak tahu, ada bimbingan seperti itu dari PPL, dari mitra, akhirnya kita menguasai seperti itu. Saya ini untuk masa brooding dari 0 sampai 14 hari itu saya pegang sendiri. Nanti 14 hari sampai panen itu baru ada APK-nya baru masuk. Karena kunci utama manajemen kan di awal brooding. Kalau awal brooding sudah meleset ke sananya ya agak susah. Makanya kunci utama di brooding itu. Kalau brooding berhasil, insya Allah kedepannya juga lebih enak dalam memeliharaannya. Sementara kalau kita pakai yang konvensional biasa, on off intermittent seperti itu, kadang ada melesetnya. Walaupun kalau settingnya pas juga sih ya bagus, tapi kadang ya juga banyak melesetnya. Tapi kalau seperti itu kan sangat membantu. Jadi itu kalau ada kenaikan suhu, otomatis putaran blower ikut naik. Terus misal amoniak tinggi, itu kan ada sensor amoniaknya juga ada, sensor wind speed. Misal kita detek amoniak naik, nanti otomatis kecepatan blowernya juga nge-boost banter, kencang sendiri. Nanti tinggal kita menentukan timernya mau kencang berapa menit, off lagi berapa menit bisa. Itu sangat membantu, terutama di konsumsi listriknya juga sangat irit. Kalau kita pakai sistem variable speed seperti itu listriknya bisa 40-50% iritnya dari yang konvensional panel biasa. Jadi lebih efisien. Lebih efisien.
dari pemakaian gas untuk pemanas, dari listrik juga sangat. Kalau listrik kisarannya 40-50% itu bisa irit sekitar segitu. Kalau kita pakai sistem variable speed IoT seperti itu. Terus enaknya juga ini juga connect ke internet, jadi nanti kita setting bisa dari HP. Misal kita tinggal kemana, kita pas pergi, kita setting blower, setting lighting dan lain-lain itu bisa dari HP semua. Yang penting di kandang kita ada internet, HP kita ada internetnya juga, kita setting dari manapun bisa. Itu juga membantu kalau Bapak cuma jaga sendiri selama masa breeding? Iya, sangat membantu. Jadi kita jaga sendiri pun ya ringan, karena setting untuk blower up kan sudah otomatis semua seperti itu. Kita tinggal cek saja di HP, kita lihat di CCTV, misal masa boarding seperti ini, oh ini ayamnya ngumpul terlalu dingin, otomatis kita setting, kita rubah putaran blower, kita pelankan. Misal mendadak hujan seperti ini, otomatis kan suhu turun, ayam agak kedinginan, otomatis setting harus dirubah. Nah, nanti kita tinggal setting saja lewat HP, nanti otomatis kecepatan blower turun sendiri. Enaknya seperti itu. Kalau yang sistem IoT ini baru 1 tahun ini, Pak. 1 tahun ini baru jalan. Sebelumnya ya konvensional biasa, on off intermittent biasa, tapi listriknya ya lumayan. Untuk 4 blower kisaran, untuk daya listriknya saya kan pakai daya 5500 V1 5500 satu lantai untuk 4 blower 50 inch. Itu yang konvensional biasa itu ya habis listriknya sekitar 4 juta, antara kisaran 4 juta sampai 5 juta per periode. Tapi begitu kita pakai sistem IoT variable speed seperti ini yang multi step, ya paling habis listriknya sekitar 2 juta sekarang, 50% lebih iritnya. Itu dari segi listriknya, belum pemanasnya. Karena sistem seperti ini kan jadi sirkulasi ganti terus, kita tinggal atur tirai blockingnya saja seperti itu. Jadi otomatis si udara hangat yang ada di dalam boarding ini nggak langsung ke bawah keluar, karena putarannya seperti itu. Kalau kita pakai konvensional yang intermittent on off kan begitu blower 1 on langsung kecepatan penuh. Nah, kecepatan penuh itu kan langsung angin ke bawah semua. Nah, kalau pakai seperti itu kan putarannya pelan. Ini nggak berasa ada angin lewat, tapi kalau misal kita tes pakai ya kita ngerokok misalnya, itu asapnya ya jalan seperti ini. Jadi ini sirkulasi ganti terus, walaupun nggak berasa ada angin lewat, ini sirkulasi ganti terus. Di ayam juga sangat nyaman. Ini tadi sampling aja umur 6 hari tadi 182 gram. Berarti maju sekitar ada 1 harian. Berarti besok di 7 hari 200 gram lebih kayaknya. Ya targetnya sekitar 200-an lah. 200 kan udah maju 1 hari. Seperti itu. Ya, terus awalnya Pak memutuskan terus pakai IoT? Ya karena itu Mas. 1, listriknya iritnya segitu, bisa 40-50%. Kedua, dari segi kenyamanan ayam jauh beda. Ya mungkin kalau kita pakai konvensional sih ya tetap bisa bagus asal settingnya tepat. Tapi kan sangat tergantung sama manusia kalau setting yang konvensional. Kalau ini kan full otomatis, jadi ada kenaikan suhu, otomatis putaran blower juga ikut naik. Nanti suhu begitu kecepatannya nambah, suhu di dalam boarding kan turun. Suhu turun kembali ke settingan normal, nanti putaran balik lagi ke putaran yang rendah itu. Itu alasannya kita beralih ke IoT seperti itu. Emang modal di awal ya lumayan mahal karena ya teknologinya terkini seperti itu. Tapi kan untuk kedepannya tiap periode yang harus kita tanggung operasional dari segi listrik, pemanas kan jauh lebih besar akumulasinya kalau dikalikan untuk misal 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Sebenarnya murah kalau dibanding dengan efisiensi dari listriknya untuk periode kelanjutan kedepannya itu ya sebenarnya murah. Cuma ya itu di awal saja berasa sangat mahal. Tapi sebranding lah. Untuk tirai blockingnya saya pakai dari manajemen COP Management Guide. Jadi tirai blockingnya dibikin 2, yang depan situ, yang depan sebelah sini itu tertutup rapat di atas ini, terus berlubang sekitar segini, sekitar 50 cm. Terus yang belakangnya rapat di bawah, yang bolong di atas ini sekitar 50 cm. Terus untuk yang belakang sana, yang dekat cell deck juga seperti itu, tapi kebalikannya. Jadi yang lapis pertama lubang di atas, lapis kedua lubang di bawah, yang atas rapat. Pokoknya sesuai dari COP Management Guide.
dengan tirai blocking seperti itu ya lumayan irit gasnya, karena sirkulasi ganti terus, tapi hawa panas yang ada di dalam brooding itu nggak langsung terbawa keluar. Jadi ada tirai penahannya seperti itu tirai blockingnya seperti itu modelnya. Tapi juga harus diperhatikan kalau misal udah masuk umur 5 hari ke atas, contohnya seperti itu tadinya kan sampai bawah, karena suhu agak panas siang kita buka, yang tirai pertama itu kita buka dan situasinya agak lebih kencang lagi anginnya. Nanti kalau menjelang sore maghrib baru kita turunkan lagi tirainya. Kondisional juga, lihat suhunya, lihat penyebaran ayamnya, kenyamanan ayam, tetap harus observasi, lihat kondisi ayamnya. Kalau di sini kalau panas lah, ini kebetulan Banjarnegara sini yang khususnya daerah sini kan ya nggak terlalu panas, nggak kayak dataran rendah, tapi lumayan panas. Ini saja kalau kayak kondisi kemarau kemarin itu suhu di luar sampai 35 derajat. Di dalam kandang ya bisa itu, walaupun cell deck itu udah full spek saya, itu tetap kadang bisa nyampe 30 derajat pas cuaca ekstrim seperti itu bisa nyampe suhu segitu. Untuk penyemprotan dekomposer biasanya pagi sekitar jam 8 lah, 8 atau antara jam 7 sampai jam 8 disemprot, nanti sekalian dibalik sekalian untuk kembalikan sekamnya. Itu intervalnya 2 hari sekali, jadi 1 hari disemprot, 1 hari libur, 1 hari semprot, 1 hari libur, terus seperti itu sampai panen. Tapi untuk kembalikan sekamnya nyampe paling umur 25 atau 26 hari. Setelah itu 25 sampai 26 hari itu ditabur tapi kondisional. Biasanya dipilih-pilih saja. Biasanya yang interval penaburannya paling sering ya dekat inlet sana, dekat cell deck karena lembab. Tapi kalau separuh kandang segini kadang malah sampai panen itu nggak nabur sama sekali. Cuma disemprot bolak-balik saja. Di daerah saya ini kan baru. Terus saya kemarin di PT yang lama agak kurang bagus sapronaknya, terus dengar-dengar juga nih broiler egg sapronaknya bagus, terus panennya cepat, kontraknya juga bagus lah, akhirnya saya ikut gabung juga broiler egg. Tapi progresnya bagus, ini berarti ya DOC-nya dapat kemarin grade A yang nomor 1, terus ini umur 6 hari sampling tadi 182 gram, berarti kan maju untuk bobot maju sekitar 1 harian, berarti ya emang bagus. Memang benar bagus. Mari bermitra bersama broiler egg.